Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Dan kali ini kita akan mengulas salah satu industri yang juga sampai saat ini masih berjibaku untuk bisa bertahan begitu untuk menjaga kinerja ataupun geliat industrinya, yaitu industri tekstil dan juga produk tekstil. Seperti apa nanti proyeksinya untuk menatap tahun 2025? Langsung saja kita mulai market review selengkapnya. Ya, pemirsa, tahun 2025 menjadi tahun yang penuh tantangan dan ketidakpastian bagi sektor padat karya di tanah air, dan salah satunya adalah industri tekstil dan produk tekstil. Hal ini dipicu masih maraknya importasi produk TPT hingga kenaikan upah minimum provinsi dan juga pajak pertambahan nilai menjadi 12%. Tahun 2025 bagi sebagian masyarakat, pelaku usaha maupun pemerintah tentu menjadi tahun yang penuh harapan dan cita-cita untuk mewujudkan kesuksesan dan target-target yang telah dicanangkan pada tahun ini. Namun demikian, kondisi tersebut tidak berlaku bagi para pelaku industri tekstil dan produk tekstil yang justru dihadapkan pada dilema saat menatap tahun 2025. Bagaimana tidak, pasca dihantam pandemi COVID-19, industri TPT nasional hingga saat ini masih terus berjibaku untuk bisa mempertahankan geliat aktivitas industri. Beragam permasalahan yang melayuti industri padat karya ini pun mulai merontokkan pertahanan industri TPT di dalam negeri. Tahun ini saja sudah ribuan karyawan yang terpaksa dirumahkan atau bahkan terkena putusan hubungan kerja atau PHK. Sedangkan sebagian industri TPT lainnya lebih memilih untuk melokasi usaha mereka ke daerah yang memiliki upah pekerja yang lebih rendah. Di sisi lain, Badan Pusat Statistik mencatat kinerja ekspor tekstil dan produk tekstil Indonesia selama periode Januari hingga Oktober 2024 mengalami peningkatan. Nilai ekspor TPT dari selama periode tersebut mencapai 9,85 miliar dolar Amerika Serikat dengan volume sekitar 1,6 juta ton. Adapun produk TPT masih menjadi salah satu komoditas yang memberikan kontribusi terbesar pada ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Selama periode Januari hingga Oktober 2024, tercatat 3 komoditas penyumbang terbesar ekspor Indonesia ke negeri Paman Sam, yaitu mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, sebesar 348,4 juta dolar Amerika Serikat. Alas kaki 269,1 juta dolar Amerika Serikat. Kemudian pakaian dan aksesorisnya 218,1 juta dolar Amerika Serikat. Lantas apakah permasalahan yang sama masih akan menanti industri TPT di tahun 2025? Simak pembahasan selengkapnya sesaat lagi. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, dilema industri tekstil nasional menatap tahun 2025, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Redma Gita Wirawasta, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat Benang dan Filamen Indonesia. Halo Pak Redma, apa kabar? Baik Mas Pras, baik. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan, dan sudah bergabung ini Mas Andri Satrio Nugroho, Kepala Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Indef. Halo Mas Andri, apa kabar? Kabar baik Mas Pras. Terima kasih atas waktu yang disempatkan, dan sebelum kita membahas lebih jauh, seperti biasa kita akan lihat bagaimana update terbarulah dari kondisi sektor ya, khususnya begitu padat karya, kemudian industri tekstil dan produk tekstil di penghujung tahun 2024 ini seperti apa nih Pak Redma, kondisi real yang di lapangan saat ini? Ya, sekarang tingkat utilisasinya berada di bawah 50% secara rata-rata ya, dari hulu sampai ke hilir. Terutama kami di hulu ini utilisasi mungkin sudah 40% utilisasinya. Karena kemarin akhir November kemarin ada satu perusahaan yang stop lagi gitu ya. Oke. Satu perusahaan dia punya 2 plant, satu plant di Karawang, satu plant di Kaliwungu. Yang di Kaliwungu masih jalan yang untuk benang filamen, tapi yang di Karawang yang bikin fibernya juga sudah stop. Artinya per kuartal 4 ini utilisasi kita turun sekitar jadi sekitar 40%. Nah, kalau kita ngelihat juga ke hilirnya, ke midnya, bahkan sampai ke hilir ke downstream, logiknya kalau satu perusahaan besar stop, akan ada ribut kekurangan bahan baku di midstreamnya. Nah, tapi ini midstreamnya juga nggak ribut kekurangan bahan baku. Artinya midstreamnya juga lagi slow. Kalau kami perkirakan midstreamnya sekitar
45% lah. Mungkin hanya di hilir aja yang jalannya sekitar 55%. Baik, baik. Nah, Mas Andri, kalau dari kacamata Indef sendiri bagaimana dengan sektor padat karya kita begitu di tahun 2024 ini? Meskipun kita tahu juga ya ancaman pemutusan hubungan kerja, kemudian serbuan produk-produk impor baik yang legal maupun ilegal ini kan menghantui industri padat karya kita begitu, Mas Andri. Ya, Mas Pras. Jadi kalau kita berbicara mengenai ancaman PHK, tentu ini sudah bukan ancaman lagi ya. Ini sudah terjadi begitu ya. Ya. Dan kontribusi PHK di tahun 2024 ini terbanyak ya berasal dari tekstil. Dan ini kan sebetulnya sudah diamini juga gitu ya oleh Kementerian Ketenagakerjaan bahwa salah satu lonjakan yang cukup besar PHK pada tahun ini berasal dari sektor tersebut. Dan kita tahu sendiri bahwa sampai dengan hari ini gitu ya sudah kalau saya tidak salah 60 perusahaan tekstil gitu ya dari hulu sampai hilir ini juga tutup gitu. Jadi termasuk di dalamnya itu adalah BUMN tekstil juga itu ya yang dimiliki negara itu juga ikut tutup gitu. Jadi ini menurut saya menjadi sekarang bukan lagi alarm lagi ya. Ini menurut saya sudah kejadian, sudah menjadi bisa dikatakan kalau memang tidak ada upaya yang cukup extraordinary, artinya bukan yang biasa begitu ya. Ini tentu di 2025 nanti ya kita tidak bisa melihat industri tekstil lagi bisa jadi gitu ya. Jadi satu persatu yang tadi dikatakan Pak Retma bahkan sekarang sudah masuk ke dalam hulu begitu. Jadi sekarang memang fokus dari pemerintah masih belum terlihat begitu bahwa ini sudah ada gejolak perlambatan, banyak yang di PHK. Tentunya kita melihat bahwa jangan sampai ini terjadi lagi di 2025 gitu. Dan tentu yang kami khawatirkan begitu ya, yang kami khawatirkan adalah ketika semuanya sudah tutup begitu ya, ini investor asing pasti akan masuk ya dengan menggunakan bahan baku impor. Ini yang menurut saya jadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Jadi ketika semuanya sudah mati, datang nih yang investor dari luar begitu ya. Jadi memang sasarannya adalah menghancurkan dulu pasarnya, baru investasi masuk di dalamnya. Ini udah terjadi menurut saya begitu. Dan di 2025 jangan sampai malah kita tidak punya share terkait dengan industri tekstil lagi di dalam negeri. Itu ya yang menurut saya jadi catatan di tahun ini begitu. Wow, ini kekhawatiran yang sangat mengkhawatirkan sekali kalau memang nanti benar-benar industri tekstil harus tersingkir begitu ya dari peta industri Indonesia. Kita akan bahas nanti strateginya seperti apa, bagaimana dengan program restrukturisasi mesin industri tekstil dan produk tekstil begitu yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, seperti apa realisasinya. Kita bahas nanti di segmen berikutnya dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data dari Badan Pusat Statistik ya terkait dengan kinerja pertumbuhan dari industri kulit, barang dari kulit dan juga alas kaki. Ini data per kuartal 3 tahun 2024 secara tahunan. Di kuartal 3 tahun ini justru mencatatkan pertumbuhan double digit ini pemirsa, 10,15%, naik dibandingkan dengan kuartal 2 sebelumnya di 1,93%, bahkan lebih tinggi lagi kalau kita bandingkan dengan kuartal 3 tahun 2023 yang masih tercatat pertumbuhan negatif 2,96%. Dan berikutnya untuk industri tekstil dan pakaian jadi per kuartal 3 juga tahun 2024 tercatat tumbuh 7,43%. Lebih tinggi juga dibandingkan dengan kuartal kedua yang masih minus 0,03%, kemudian kuartal 3 tahun 2023 negatif 2,96%. Baik, kita akan langsung saja bahas terkait dengan beberapa data yang sudah disampaikan bersama dengan Pak Retma Gita Wirawasta, kemudian Mas Andri Satrio Nugroho. Baik, nah Pak Retma ini menarik. Data dari BPS per kuartal 3 ini justru tumbuhnya positif.
untuk industri kulit, barang kulit dan juga alas kaki, kemudian juga industri tekstil dan pakaian jadi di kuartal 3 masih tumbuh positif. Nah, seperti apa sebenarnya data ini dengan kondisi realnya di lapangan? Kalau Anda katakan tadi justru sudah banyak yang bertumbangan, kemudian utilisasinya hanya sekitar 40% saat ini, Pak. Iya, data ini sebetulnya kan mewakili yang paling tinggi pertumbuhannya dari sisi konsumsi. Oke. Karena kalau lihat dari sisi produksi kan juga kalau kita ngelihat kenyataannya kan banyak pabrik yang stop, banyak karyawan PHK. Nah, konsumsi ini Iya. tentu kita pertanyakan nih, konsumsinya barang siapa yang dikonsumsi? Karena kalau kita bicara perhitungan pertumbuhan, tentu ada di situ ada belanja pemerintah, belanja masyarakat. Kalau untuk ekspor impor itu yang tercatat. Selisih trade, selisih perdagangan antara ekspor ekspor yang tercatat dikurangi import yang tercatat. Nah, yang jadi masalah kan kita ini banyak import yang tidak tercatat. Nah, kalau ketika BPS melakukan survei konsumsi, mungkin konsumsinya memang naik, tapi permasalahannya ketika konsumsi itu harusnya mewakili produksi dalam negeri. Iya. Karena yang impor tercatatnya sudah dikurangi oleh ekspor tadi. Nah, pada kenyataannya banyak impor tidak tercatat, diakui sebagai konsumsi masyarakat. Akhirnya BPS mencatatnya bahwa konsumsi yang tidak tercatat itu adalah produksi dalam negeri. Padahal pada kenyataannya itu bukan produksi dalam negeri, tetapi impor yang tidak tercatat. Jadi saya kira ada miss di situ di masalah perhitungan. Karena memang harusnya semua impor itu tercatat gitu ya. Kita pun tidak menyalahkan BPS karena BPS kan hanya mendapat laporan dari teman-teman Bea Cukai. Oleh tercatat Pak Retma, yang tidak tercatat itu maksud Anda ilegal begitu? Ya, ilegal, tentu ilegal. Kalau nggak tercatat di Bea Cukai tentu masuknya ilegal. Makanya kalau kita lihat data perbandingan di TradeMap, itu kan di 2023 aja sekitar 1,5 miliar US dollar ya untuk tekstil ya, HS50 sampai 63 yang tidak tercatat. Mungkin di tahun ini akan lebih banyak lagi gap yang tidak tercatatnya begitu. Baik, Mas Andri. Lantas bagaimana dengan tadi data-data yang mungkin bisa Anda analisis begitu? Ternyata kalau misalnya tadi Pak Retma bilang produk-produk siapa begitu yang dikonsumsi akhirnya oleh masyarakat terkait dengan produk tekstil dan tadi sudah disampaikan begitu banyak yang tidak tercatatnya atau seperti apa sih kalau dari Indef sendiri melihat? Ya, tentu ini menjadi kembali lah catatan bagi pertama BPS gitu ya, bahwa seringkali data yang dikeluarkan oleh BPS ini tidak menggambarkan kondisi real di lapangan. Oke. Tidak hanya sektor tekstil saja, tetapi juga sektor-sektor yang lain kami juga mendapatkan keluhan yang sama. Lalu yang kedua itu adalah yang tadi menarik dikatakan oleh Pak Retma adalah impor-impor ilegal yang masuk ke Indonesia. Dan kita tahu bahwa saat ini juga daya beli masyarakat sedang turun, di mana mereka jauh lebih untuk yang impor ilegal ini jauh lebih murah begitu. Jadi masyarakat pada akhirnya ketemu nih antara supply dan demand-nya begitu ya. Masyarakat saat ini lebih prefer untuk mencari produk yang murah. Ketemunya ya adalah produk-produk impor ilegal, biasanya dibeli melalui e-commerce, dan ini menurut saya juga catatan bahwa masih belum ada perbaikan begitu ya terkait dengan impor ilegal ini, terutama kalau kita berbicara memang terkait dengan effort dari pemerintah sendiri kemarin dengan Satgas Impor Ilegal. Sekarang kan ketika sudah berganti masa pembinaannya sudah tidak terdengar lagi begitu ya kemana begitu Satgas Impor Ilegal ini gitu, dan kemungkinan besar kan Desember ini akan mungkin dilihat dievaluasi kembali ya apakah dilanjutkan atau tidak. Tapi menjadi satu catatan bahwa masih terjadi begitu ya impor ilegal ini. Lalu beberapa catatan terkait dengan data BPS tadi, ada yang memang di sektor hilir tercatat di tekstil dan pakaian jadi, tetapi juga ya ada sektor hulu yang masih tercatat di bagian kimia gitu ya. Jadi ada sektor kimia, farmasi, obat tradisional itu beberapa industri hulu dari
tekstil ya karena memang berada antara petrokimia dan juga tekstil larinya ke sektor kimia sana. Jadi ada beberapa hal yang memang sebetulnya tidak tercatat juga di penamaan dari sektor atau KBLI dari sektor kimia farmasi tersebut tekstil pakaian jadi tersebut. Baik, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, masih berbincang bersama dengan Bapak Retma Gita Wirawasta. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat Benang dan Filamen Indonesia. Kemudian ada Mas Andri Satrio Nugroho. Beliau adalah Kepala Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Indef. Baik, Pak Retma, sempat tertunda tadi. Kalau kita bicara mengenai program restrukturisasi mesin industri TPT, begitu yang sudah dilakukan atau dicanangkan oleh pemerintah. Seperti apa realisasinya, efektivitasnya juga apakah terbukti berhasil atau bagaimana? Mengingat Anda katakan justru masih terkendala dengan pangsa pasar domestik kita yang dihajar produk-produk impor dari luar tadi. Ya, yang pertama program restrukturisasi permesinan ini juga sangat-sangat minim ya, karena memang budgetnya waktu pertama kali dicanangkan budgetnya itu sekitar 500 miliar. Terus sampai 250, yang terakhir tahun kemarin itu hanya sekitar 20 miliar. 20 miliar ini hanya karena dikit hanya dikasih untuk industri finishing ya, dyeing printing, finishing untuk processing. Nah, tapi pada pelaksanaannya juga tidak banyak yang menggunakan gitu ya. Jadi masih ada sisa, sudah sedikit masih ada sisa. Artinya investasi ini mereka lagi teman-teman di perusahaan-perusahaan ini lagi nunggu angin ini mau investasi atau enggak. Maksudnya nunggu angin. Kalaupun sekarang investasi dan diberikan tambahan diberikan suplemen dari pemerintah berupa biaya restrukturisasi permesinan, kalau marketnya diambil orang, maksudnya marketnya nggak dijagain, marketnya dibanjiri oleh produk-produk murah, ya mereka pun nggak minat gitu ya. Jadi sebetulnya ini pemerintah ini selalu ngasih gula-gula, tapi ada masalah di depan mata yang harusnya diselesaikan, tapi memberi solusi di tempat lain. Nah ini juga agak aneh gitu ya kan. Kita tahu, padahal pemerintah juga tahu masalahnya adalah impor. Banjirnya impor barang-barang murah, baik yang legal maupun yang ilegal. Ya obatnya itu. Obatnya bukan obat ngasih insentif di tempat lain. Nah, ini juga jadi hal yang aneh. Saya kira itu akan bermanfaat nanti kalau misalkan pasar kita sudah atraktif, ya kita sudah bisa menguasai pasar, dikasih insentif, nah insentif itu bisa meningkatkan kinerja untuk ekspor khususnya. Jadi kalau sekarang tanpa pasar saya kira akan percuma. Nah, ini tinggal menghitung hari saja, 2024 akan berakhir. Lantas bagaimana industri tekstil dan produk tekstil menatap tahun 2025 mendatang? Apakah permasalahannya masih akan sama? Belum lagi ditambah mungkinkah ada kenaikan UMP 6,5% di tahun depan, kemudian penetapan dari PPN 12%. Apakah ini akan menjadi tambahan tekanan atau bagaimana? Ini tambahan tekanannya akan semakin kuat ya. Yang pertama tentu karena kenaikan UMP. Yang kedua tentu karena PPN. Karena PPN ini kan dari hulu sampai hilir. Ini kan dihitungnya pajak pertambahan nilai ini kan kita kan dari petrochemical. Petrochemical ada keluaran masukan. Ini numpuk konsumennya, hitungan kita sekitar 21,8-2,9%. Jadi kalau kita ngitung dari atas, dari hulu sampai ke hilir, itu kan dibebankan konsumen, PPN-nya. Konsumen itu bayar 12% sebetulnya. Dia bayar sekitar 21-22%. Itu yang kedua. Yang ketiga tentu kita jangan lupa terkait dengan tren Amerika Serikat. Amerika Serikat kan dia akan lebih protektif gitu ya. Kalau lebih protektif, tentu barang Cina akan lebih sulit masuk ke Amerika. Nah, kalau barang Cina masuk ke Amerika, dia akan lebih membanjiri pasar Indonesia karena Cina mau lini produksinya tidak berhenti, jadi dia akan terus jalan dan mau nggak mau dia harus cari pasar yang lebih loose ya, yang pasar lebih loose. Pengawasannya ya Indonesia yang menjadi target utama, karena kalau kayak India, Brazil, Meksiko, Turki
mereka sangat-sangat ketat, termasuk Vietnam yang tetangga kita yang pasarnya besar pun dia sangat-sangat protektif gitu terhadap marketnya. Nah, yang paling gampang masukkan ke Indonesia. Nah, ini menjadi tantangan lebih besar lagi, saya kira. Baik, proteksionisme ini juga nampaknya apakah perlu diambil Mas Andri oleh pemerintah kita begitu untuk menjaga pangsa pasar industri padat karya begitu khususnya industri TPT begitu di tahun 2025. Iya, kalau kita melihat bahwa negara mana sekarang yang tidak proteksionis gitu ya. Negara seliberal US saja sekarang sangat-sangat proteksi gitu ya, memberikan proteksi yang cukup besar, 60% bahkan akan diberikan tarif impor kepada China. Nah, ini menurut saya oke lah kita tidak sampai ke sana. Sekarang yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah memperbaiki kebijakan lantas impor tadi gitu ya. Itu yang menurut saya harus dikedepankan. Jadi harus diselesaikan dulu. Tadi yang dikatakan Pak Retma adalah jangan sampai sakitnya apa, obatnya apa begitu ya. Ini menurut saya obat yang harus diberikan pertama kali gitu ya. Jika memang pemerintah serius terhadap perlindungan industri tekstil dalam negeri. Lalu yang kedua adalah penguatan terkait dengan trade remedies begitu ya, atau non tarif measures yang menurut saya perlu diberikan oleh Indonesia kepada produk-produk tekstil impor, karena sekarang kita tahu bahwa tidak hanya impor yang ya ilegal, tapi impor yang legal ini juga praktek perdagangannya tidak cukup adil begitu, karena mereka memberikan ya subsidi ya, ada praktek dumping juga di sana. Yang penting produk keluar dari negaranya. Ini kan menurut saya kalau kita tidak memberikan bea masuk anti dumping, tidak memberikan safeguard, tidak ada penguatan di sana dengan standar-standar yang seharusnya kita bisa berikan, tentunya daya saing dari industri dalam negeri ini pasti akan sulit untuk beranjak naik. Jadi menurut saya hal tersebut harus dilakukan. Berikan pasar domestik ini kepada pemain yang ada di dalam negeri, yang saya rasa ini menjadi game changer kalau diberikan begitu ya. Tapi tentu saja hal ini cukup sulit ya, karena memang kita tahu bahwa banyak sekali pihak yang merasa akan dirugikan begitu ya dengan adanya proteksionis dari kebijakan tersebut begitu. Baik. Nah, Pak Retma, lantas masih adakah harapan, optimisme yang mungkin tengah dibangun juga nih oleh teman-teman pelaku industri TPT untuk menyambut ataupun menghadapi tahun 2025 mendatang? Ya, memang ini kan kita kan terus-terusan diskus dengan pemerintah, bukan hanya di tingkat kementerian, tapi juga kita ke tim ekonominya Pak Presiden. Jadi sebetulnya di tim ekonominya Pak Presiden yang langsung lapor ke Presiden, mereka sudah sangat paham ini masalah gitu ya. Dan tapi ini kan masalah kan bukan kewenangan mereka untuk melakukan game changer tadi yang seperti dikatakan Mas Andri tadi. Ini kan ada di kementerian. Jadi memang saya kira harapan kita ada di situ. Ketika Pak Presiden punya poin, punya stand gitu ya, ini harus dibetulin. Seperti Pak Presiden melakukan hal yang sama terhadap Sritek, meskipun sekarang belum kelihatan hasilnya, tapi saya kira kalau Pak Presiden ada perintah untuk benahi industri tekstil gitu ya, stop impor, dan semuanya harus nurut. Ini kan kadang-kadang kementerian-kementerian ini banyak alasan ini. Inilah, itulah, ini banyak yang protes lah, banyak yang importir yang nanti nggak setuju lah. Ya kita kan ini kan tinggal pemerintah mau berpihak pada siapa gitu ya, pada produsen yang selama ini banyak tenaga kerja, atau pada importir. Saya kira harus sudah mulai ngambil posisi nih kementerian-kementerian gitu, supaya tidak lagi terus-terusan berpihak terhadap importir. Ini kan sangat-sangat kentara gitu ya. Kita lihat perpindahan banyak kebijakan itu kan sangat-sangat kentara gitu ya, bahwa mereka berpihak terhadap
importir dibanding produsen gitu. Baik ya. Kita akan tunggu lagi nanti langkah apa saja yang akan diambil oleh pemerintah Prabowo begitu untuk menyikapi kondisi industri tekstil dan produk tekstil di tahun 2025. Semoga ada solusi yang tepat sasaran begitu yang diharapkan dari teman-teman pelaku industri TPT sendiri. Baik, Mas Andri, terima kasih banyak atas kehadiran analisis yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa. Pak Redma, terima kasih juga atas update dan informasi terbaru yang sudah Anda berikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Redma, Mas Andri. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, Mas. Mas Andri, Mas ya. Terima kasih, Mas. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masukkan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan strategi efektif optimalkan devisa ekspor sumber daya alam. Sesaat lagi.